Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mianur Aini. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang kewarganegaraan yang bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pengantar pendidikan kewarganegaraan. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan ini tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan ini pun pada umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang lebih baik lagi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan juga bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan juga lebih tegas dengan menyatakan bahwa nama mata kuliah kewarganegaraan itu sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan mata kuliah ini dikatakan wajib karena pendidikan ini pun mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan juga cinta tanah air. Berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Dikti/Kep/2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam 3 hal. Yang pertama, visi, misi, dan juga kompetensi. Yang pertama yaitu visi. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ini ialah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pembangunan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa untuk memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realistis yang dihadapi bahwa manusia adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan juga cinta tanah air dan juga bangsanya. Yang kedua yaitu misi. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ini adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai dan menerapkan dan juga mengembangkan nilai ilmu pengetahuan teknologi dan juga seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Oleh karena itu, yang ketiga ada kompetensi. Yang diharapkan untuk mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan juga profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan juga cinta kepada tanah air, demokratis, berkeadaban, dan juga selain itu pun kompetensi yang diharapkan agar manusia pun menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban seorang warga negara, sehingga segala sesuatu yang dilakukan itu pun sesuai dengan tujuan dan juga cita-cita bangsa dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Karena itu, nilai pentingnya ialah pendidikan ini telah diterapkan sejak dini di setiap arena pendidikan dari paling awal hingga perguruan tinggi, sehingga para penerus bangsa nanti menjadi lebih kompeten dan juga siap menjalani kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan ini ialah
untuk menumbuhkan wawasan dan juga kesadaran akan negara, sikap dan juga perilaku yang mencintai tanah air dan juga membangun budaya bangsa. Wawasan tentang negara kepulauan dan ketahanan nasional dalam penerusan bangsa masa depan yang akan menguasai pengetahuan ilmiah dan juga teknologi serta seni. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan ini pun juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia yang berbudi luhur, kepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan juga produktif, serta sehat jasmani dan juga pun rohani. Yang ketiga yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam kecerdasan kehidupan bangsa. Secara umum, pengertian warga negara adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan juga sebagainya, serta memiliki hak dan juga kewajiban penuh sebagai warga negara di negara tersebut. Pada dasarnya, seorang warga negara suatu negara itu tidak selalu menjadi penduduk negara tersebut. Secara hukum, menurut Undang-Undang Tahun 1945, Pasal 26 Ayat 1 tentang kewarganegaraan, pengertian warga negara Indonesia ini dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu warga negara asli. Yang dimaksud warga negara asli ini ialah penduduk asli suatu negara tersebut. Misalnya, warga negara yang berasal dari suku Jawa, Batak, Papua, Bugis, Minang, Dayak, dan juga yang sebagainya, dan juga etnis keturunan yang sejak lahir memang merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu warga negara keturunan. Penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan dari luar negeri. Misalnya, warga negara Indonesia yang berasal dari bangsa Eropa, Arab, India, Tiongkok, dan juga sebagainya. Hal ini telah disahkan berdasarkan undang-undang yang telah berlaku mengenai warga negara Indonesia. Menurut Sudijarto, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar menjadi seorang warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa serta mampu berpartisipasi dalam membangun sistem politik yang demokratis. Secara paradigma, dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan kewarganegaraan ini memiliki tiga komponen. Yang pertama yaitu studi ilmiah tentang pendidikan ilmu kewarganegaraan. Yang kedua lalu program kurikuler pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu gerakan sosial budaya kewarganegaraan. Secara filosofis, pendidikan kewarganegaraan memang misi suci untuk pembentukan karakter dan juga peradaban bangsa yang bermartabat, untuk mendidik kehidupan bangsa dan juga menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan juga bertanggung jawab. Pada dasarnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan ini ialah untuk membentuk warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mewujudkan warga negara sadar bela negara, berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan, mengembangkan jati diri dan juga moral bangsa dalam berkehidupan bangsa. Dalam mengembangkan jati diri ini dan juga moral bangsa, dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan ini berisi antara lain mengenai pluralisme, yakni sifat menghargai keagamaan, pembelajaran kolaboratif, dan kreativitas. Pendidikan itu pun mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Dengan ini, sesungguhnya, pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk diajarkan kepada anak didik bangsa kita sendiri. Pendidikan kewarganegaraan ini pun tidak hanya harus diajarkan, tetapi juga harus dilaksanakan. Karena pendidikan kewarganegaraan ini juga membawa ajaran dari Pancasila yang juga harus kita amalkan, perbuatan atau segala macamnya. Dari presentasi tersebut, bahwa
kewarganegaraan ini bisa kita simpulkan. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini memiliki makna filosofis dalam mempersiapkan warga negara yang beradab dan juga bijaksana. Hal ini dikarenakan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dalam perkembangannya sendiri pun memiliki makna filosofis sebagai penentu watak warga negara yang taat hukum, yang seimbang antara hak dan juga kewajibannya, sebagai pembentuk nilai, moral, dan juga akhlak bangsa dalam mempersiapkan mental multikultural warga negara. Yang kedua yaitu perkembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia berkembang secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhan serta visi misi dari pemerintah yang mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kekuatan yang menjadi fondasi dan juga pelaksanaan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal, dan juga kebinekaan dan juga berkebudayaan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.